الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini disebut dengan surat Taubah karena ada pembahasan tentang masalah taubat di akhir-akhirnya. Demikian juga biasa disebut dengan surah Bara'ah. Surah Bara'ah, yakni berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang musyrikin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Sebagiannya juga mengatakan bahwa surah ini adalah surah fadhihah, yakni pembongkaran aib terhadap orang-orang munafikin. Orang-orang munafik dibongkar aibnya, borok-boroknya yang mereka usahakan tutup-tutupi dengan sumpah-sumpah mereka agar supaya mereka dipercaya ucapannya, tapi justru Allah Subhanahu wa taala membongkarnya di surah ini dan di surah yang lain, tapi di sini lebih banyak dan nampak kemunafikan mereka. Surah ini tidak diantarai dengan basmalah antara surah dengan surah berikutnya seperti surah-surah yang lainnya. Diantarai dengan basmalah karena basmalah itu ayat tersendiri yang memperantarai antara satu surah dengan surah berikutnya. Ayat dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Bara'ah ini sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat, Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan letakkan ayat ini setelah ayat ini di surah ini. Letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Jadi penyusunan ayat, tartib dari awal Fatihah sampai An-Nas itu adalah tertib yang diatur sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tertib sesuai dengan dari turunnya ayat. Ini dari ayat pertama yang turun kemudian sampai terlak. Barakallahu fiikum. Bahkan surah Al-Anfal ini dan surah At-Taubah ini merupakan akhir dari akhir-akhir surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rentetan barakallahu fikum turunnya wahyu. Demikian juga tertib dalam Al-Qur'an lah. Suratul Alaq yang kita baca ternyata di bagian akhir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, padahal itu adalah ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman radhiyallahu taala mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat. Ternyata tidak didapati pun satu nuskha pun yang menunjukkan bahwa ada perantara antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Jadi para sahabat menuliskannya sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sepertinya antara surah At-Taubah, surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah ini sepertinya satu surah atau dua surah tapi yang bergandengan karena maknanya masih tetap apa? Tetap menyatu, kisahnya bersambung. Barakallahu fikum. Dikatakan bahwa basmalah ini adalah ayat tersendiri yang memperantarai antara surah, kecuali barakallahu fikum di surah An-Naml. Itu adalah bagian dari surah, memang dari surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Barakallahu fikum. Makanya di sini tidak ada yang memperantarainya dengan basmalah sebagaimana surah-surah yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah, pernyataan berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik. Bara'ah sekaligus i'lan pengumuman bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, terhadap orang-orang yang kalian melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin. Karena perjanjian yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin banyak, ada yang tidak diberikan batas, ada juga yang diberikan batas. Maka setelah diturunkannya ayat ini, maka Uhud, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibatasi. Barakallahu fikum. Setelah itu tinggal pilihannya adalah membayar jizyah atau berperang. Barakallahu fikum. Dakwah telah tersampaikan. Tapi mereka pilih pada saat itu adalah berdamai. Maka setelah berdamai ini imma mereka harus barakallahu fikum membayar jizyah atau tidak, mereka harus berperang. Maka di sini Allah mengatakan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, terhadap orang-orang yang kalian melakukan perjanjian untuk tidak saling berperang dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka wahai kalian orang-orang musyrikin, silahkan kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini dengan aman selama 4 bulan dari sejak diturunkannya ayat ini. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah barakallahu fikum di tahun ke-8 Hijriah. Ditaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu sibuk dengan berbagai macam peperangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan haji di tahun ke-9, orang-orang pun mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang masih orang-orang masih melakukan haji, yakni orang-orang musyrikin masih melakukan haji, masih melakukan umrah, tapi dengan cara mereka sendiri. Mereka tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang, laki dan perempuan, dengan alasan bahwa pakaian yang mereka pakai adalah pakaian yang mereka pakai untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya mereka menganggap tidak pantas memakai pakaian itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum. Sehingga diumumkan, sehingga yang diperintahkan untuk menjadi amirul haji pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di tahun itulah diperintahkan untuk diumumkan ini bara'ah. Barakallahu fikum. Perlepasan diri dari Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrikin. Dan setelah ini pula tidak ada lagi orang musyrik boleh melakukan ibadah haji, dan tidak ada seorang pun yang melakukan tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. La yahujju ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Setelah tahun ini tidak ada lagi orang musyrik boleh melakukan ibadah haji. Kita ingatkan ulang pelajaran kita yang telah kita lewati, bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Mereka menghormati orang-orang yang melakukan ibadah haji. Mereka haji, mereka umrah, mereka puasa, mereka melakukan banyak kebaikan. Tapi karena mereka juga menyembah yang lainnya, menyembah kuburan, menyembah berhala, menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat, ada banyak macam. Ada yang menyembah pohon. Makanya mereka dikatakan dan dicap musyrikin, karena tidak maunya mereka menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Hukum ini pun berlaku sampai hari kiamat. Walaupun dia telah menyatakan syahadat dan melakukan sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi kalau masih mereka melakukan praktek mempersekutukan Allah, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya, maka dicap sama seperti orang-orang musyrikin di zaman dahulu kan. Walaupun zikirnya la ilaha illallah, ilaha illallah ratusan bahkan ribuan kali, kalau ternyata prakteknya mereka juga masih menyembah yang lainnya, maka tetap musyrik dicap. Masih ke kuburan meminta kepada wali, ya wali fulan tolong saya disembuhkan dari penyakit saya, ya wali fulan tolong. Doa kepada wali-wali ini adalah ibadah, mengibadahinya. Doa hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah hanya boleh kepada Allah. Nazar hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Kapan ibadah-ibadah ini dan yang semisalnya diberikan kepada selain Allah, maka dia telah menyembahnya. Barakallahu fiikum. Istighatsah, minta pertolongan bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah adalah ibadah. Hanya Anda boleh beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Baik. Istighatsah, tawakkul, nazar, adzabah dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Kapan Anda melakukannya untuk selain Allah, berarti Anda telah menyembahnya. Barakallahu fiikum. Ini selalu kita ingatkan. Baik, makna kesyirikan itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Dikatakan ya Rasulullah, mereka masih haji di tahun ini, tahun ke-9 Hijriah, maka diperintahkanlah untuk diumumkan pada saat itu. Ada pengumuman. Pertama di antaranya adalah ini, bara', perlepasan diri. Kemudian berikutnya, tidak ada seorang pun boleh dari kalangan musyrikin melakukan ibadah haji setelah tahun itu. Karena wilayah Makkah sudah menjadi hak milik dan negeri kaum muslimin. Kaum muslimin yang mengatur, bukan lagi musyrikin. Sebelumnya orang musyrikin yang mengaturnya. Mereka yang berkuasa. Setelah ditaklukkan Makkah dan menjadi milik dan wilayah kaum muslimin, maka kaum muslimin berhak untuk mengatur. Setelah ini tidak ada lagi orang musyrikin boleh melakukan haji. Kalau Anda mau melakukan ibadah haji, silakan masuk Islam. Dan tinggalkan semua sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, menyembah juga Lata, menyembah Uzza, menyembah Hubal, menyembah Manat dan yang lainnya dari patung berhala yang mereka sembah. Wali-wali yang mereka sembah. Dan tidak ada seorang pun yang boleh tawaf dalam kondisi telanjang. Barakallahu fikum. Ini sudah menjadi ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengumuman pertama, bara'atun minallahi wa rasulihi.
ilal ladzina ahadtu minal musyrikin fasihu fil ardi, maka silahkan kalian wahai orang musyrikin selama ini, mulai dari terhitung dari tanggal ini. Tanggal berapa? Tanggal diumumkannya ini di bulan Dzulhijjah sampai 4 bulan berikutnya. Silahkan kalian fasihu fil ardi, silahkan kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini dalam kondisi aman. Kaum muslimin tidak akan mengganggu kalian, tidak akan merampas hak kalian, tidak akan menumpahkan darah kalian. Silakan. Fasihu fil ardi arba'ata asyhurin. Yang tidak terbatasi perjanjiannya maka dibatasi 4 bulan. Perjanjian damai mungkin ada 10 tahun, ada sekian tahun, atau tidak disebutkan batasannya berapa, dibatasi sampai 4 bulan. Atau yang kurang dari 3-4 bulan dicukupkan menjadi 4 bulan. Pokoknya 4 bulan, silahkan. Kondisi aman. Fasihu fil ardi arba'ata asyhurin. Setelah itu perintah untuk memerangi siapapun di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah." Ketahuilah oleh kalian wahai orang-orang musyrikin, kalian tidak akan mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah kuat. Kalian tidak akan bisa terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang kafir di dunia dan di hari akhirat. Di dunia dengan kekalahan dalam peperangan, dan di hari akhirat dengan dibakar azabnya mereka dengan api neraka. Wa annallaha mukhzil kafirin. Kemudian Allah mengatakan wa adanu minallahi wa rasulihi, dan ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ilan nasi yaumal hajjil akbar. Diumumkan kepada seluruh manusia yaumal hajjil akbar. Yaumal hajjil akbar yakni hari Arafah atau hari setelahnya. Barakallahu fikum. Tanggal 10 Dzulhijjah. Yaumul Hajjil Akbar adalah hari, kalau di tempat kita atau di negeri kaum muslimin yang lainnya, ini tanggal 10 hari rayanya kaum muslimin, hari raya Idul Adha. Yaumul Hajjil Akbar karena pada hari itu tanggal 10 Dzulhijjah dari amalan haji yang terbanyak yang dilakukan di hari itu. Barakallahu fikum. Amalan haji yang paling banyak yang dilakukan di hari itu, tanggal 10 Dzulhijjah. Mulai dari situ perhitungan penanggalan, silahkan kalian melakukan perjalanan aman kalian. Pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Hajjil Akbar, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Allah berlepas diri dari musyrikin, orang-orang musyrikin, demikian juga Rasulnya berlepas diri dari orang musyrikin. Kemudian Allah ingatkan mereka, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Kalau kalian mau tobat wahai orang-orang musyrikin, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalian tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa khairul lakum. Tinggal kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian yang lain. Baik, dan kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mudah? Mudah bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat susah bagi orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum. Baik. Kalau kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bergabung dengan kaum muslimin, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik untuk Anda di dunia dan di hari akhir. Wa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling, tidak mau ikut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah oleh kalian bahwa kalian tidak akan mampu lari dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan beritahukanlah berita untuk orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia ini dengan kekalahan dalam peperangan, dan di hari akhirat dengan azab api neraka.
Ini barakallahu fikum. Dua ayat ini sebagai pengingat bahwa ada batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrikin barakallahu fikum pada saat itu. Setelah itu perintah untuk memerangi mereka secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Karena kaum muslimin sudah memiliki apa? Kekuatan. Diajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka enggan, maka harus membayar jizyah. Kalau mereka enggan, maka silahkan bersiap-siap untuk berperang. Barakallahu fikum. Setelah bara'ah ini sekali lagi ajakan untuk tetap masuk Islam, dan itu terbaik untuk mereka. Barakallahu fikum. Dan kalau tidak, maka silahkan kalian membayar jizyah, upeti. Dan kalau tidak mau menyerahkan upetinya, maka silahkan bersiap-siap untuk berperang melawan kaum muslimin. Dan tetap harapannya adalah agar supaya mereka kembali. Dan tujuan berperang agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qatil musyrikin hatta yaqulu la ilaha illallah. Perangi mereka agar supaya mereka mengatakan la ilaha illallah, agar supaya mereka selamat di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu fikum. Ini dua ayat sebagai pengingat untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatunya, dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengatur segala sesuatunya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.